Sudah 2 bulan semenjak Ian menikah dengan Taeyong, tidak ada perkembangan apapun. Begitu pergi dan pulang sesuka hatinya. Taeyong hanya memberi sebuah placar kepada Ian untuk kebutuhan gadis itu. Taeyong sama sekali tak peduli dengan Ian. Berbeda dengan Ian yang selalu perhatian kepada Taeyong, selalu menyiapkan makanan walaupun Fredo tanpa makan, ya selalu menyambut Taeyong dengan senyuman hangat pulang kerja. Malam ini Taeyong ingin menginap di rumah Jenny. Dia menghampiri Ian untuk pamit kepada gadis itu. Taeyong sudah berada di depan pintu kamar Ian. Dia ingin mengetuk pintu tersebut namun tidak jadi karena melihat pemandangan yang sukses membuat Taeyong diam di tempat. Ian tak menutup pintunya dengan rapat. Gadis itu baru saja selesai mandi dengan handuk yang lalu kemudian ia menurunkan sehingga dapat melihat Ian yang sempurna itu walaupun gadis itu memunggunginya. Bayangan Ian mengganggu pikirannya. Taeyong sangat yakin bahwa Ian masih tersegel 100%. Gadis itu masih yang belum ada menyentuhnya sama sekali. Dia merasakannya sesak. Dia berusaha mengenyahkan bayangan Ian dari pikirannya. Gadis itu benar-benar membuat otaknya kacau. Tidak ada yang bisa membangkitkan selain Jenny. Tapi kenapa melihat Ian membuatnya tegang? Akhirnya Taeyong melajukan mobilnya menuju apartemen Jenny. Dia butuh gadis itu sekarang. Laki itu berjalan sampai di luar bandara, kemudian dia menaiki taksi yang mengatakan sebuah alamat yang dituju kepada supir taksi tersebut. Fredo membuka kacamata hitamnya. Pernahkah kalian membayangkan nyatanya? Wajah rupawan pangeran Disney dan Fredo seperti versi di dunia. Fredo mengalihkan wajahnya ke arah jendela mobil. Dia melihat keadaan tanah kelahirannya. Sudah lama sekali dia tidak kembali ke Korea. Negara ini tidak banyak berubah. Fredo masuk ke ruang tamu kediaman Kim dan dia melihat seorang wanita parubaya masih sangat cantik sedang membaca majalahnya. Fredo tersenyum. Pangeran itu membuat Taeyong menoleh dan dia merasa terkejut sekaligus tak percaya. Taeyong melangkah mendekati Jongkok dan memegang wajah pria yang bernama Jongkok itu. Aku merindukan Oma. Oma juga sayang, kau sudah sangat tampan sampai Oma tak mengenalimu lagi. Tentu saja aku memang dari dulu selalu tampan, Oma. Kim Jongkok adalah putra kedua keluarga Kim yang tinggal di New York. Jongkok sudah menetap di New York selama 8 tahun dan tak pernah kembali ke Korea. Profesi si Jongkok adalah sebagai novelis. Karya-karyanya sudah sangat terkenal.
namun Jungkook tak pernah mencantumkan nama asli dan butuhnya biografi pengarang sehingga orang-orang tidak tahu rupa wajah Jungkook sebenarnya. Cukup karyanya saja yang dikenal orangnya. Jangan, itulah prinsip Jungkook. Dia tidak suka hidupnya terganggu. Benarkah seharusnya umat tak perlu menjodohkannya? Taeyong pasti bisa memilih sendiri wanita mana yang dicintainya. Jungkook merasa perjodohan terlalu kolot di zaman sekarang. Taeyong tahu Youngmo adalah pria bodoh di dunia. Dia menikah kasih seorang lalu mau menikahinya. Tidak perlu ngabis aku akan datang ke rumah Taeyong sekaligus mengucapkan selamat atas pernikahannya. Aku yang memberikan kejutan padanya, Uma. Baiklah sayang, Uma akan memberikan alamat rumahnya kepadamu. Sebenarnya bukan hanya karena Taeyong, Jungkook juga sangat penasaran dengan sosok wanita yang menjadi istri Hyungnya sekarang. Rasa penasarannya kian membesar saat mengetahui Taeyong dijodohkan dan Jungkook ingin tahu rupa gadis itu. Semenjak melihat Yen, Taeyong jadi selalu memperhatikan gadis itu. Yen tak lihat pipi tembem yang makan merah. Jika dia merasa malu, Yen selalu mengepar rambut coklatnya yang panjang, membuat penampilannya semakin manis dan menggemaskan. Bayangan Yen terus terngiang di pikiran Taeyong, bahkan dia mulai berfantasi liar tentang mata Taeyong selalu liar. Jika tak melihat Yen, Taeyong merasa dia sudah gila, padahal dia sudah memiliki Jennie. Namun, kenapa bayangan Yen terus mengusiknya? Jungkook menurunkan kaca mobilnya dan dia memastikan bahwa rumah putih yang di depannya ini adalah rumah Hyungnya. Sepertinya memang benar. Lalu Jungkook melanjutkan mobilnya masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut. Jungkook turun dari mobil, dia mulai berjalan menuju pintu utama. Namun dia melihat seorang gadis muda berambut kepang yang menyeram bunga. Siapa gadis itu? Apa mungkin kerabat dari kakak iparnya? Gadis itu memunggungi Jungkook dan sepertinya tidak sadar dengan keberadaannya. Taeyong menatap gadis itu sedikit lama sampai dia lupa tujuannya ke sini. Yang merasa heran siapa pria yang dihadapannya saat ini. Semenjak yang tinggal di sini, dia tak pernah memiliki seorang tamu dan mungkin pria ini tamu Taeyong. Maaf Tuan, Anda mencari siapa? Ucap Yen membuat Taeyong sadar. Maaf, aku datang sini menemui Taeyong. Apa dia ada di rumah? Taeyong ada di dalam. Aku akan mengantarmu.
seorang pelayan yang memiliki wajah cantik itu. Apakah pekerjaanmu itu lebih menarik daripada aku? Taeyong menoleh ke salah sumber suara. Wajah, kau pulang. Taeyong berjalan ke arah Jongkok lalu meluk dongsengnya itu. Kapan kau tiba? Kenapa tidak memberitahuku? Siapa gadis cantik itu? Maka dia adik dari kakak ipar atau pelayan di sini? Aku tertarik padanya. Ada wajah yang mendadak berubah, namun dia pandai menutupinya. Dasar gadis itu adalah kakak iparmu. Kau kira aku percaya? Mana mungkin gadis muda itu sudah menikah? Jangan coba membohongiku. Aku serius, Jongkok. Gadis itu adalah putri dari Tuan Jung, asisten kepercayaan keluarga kita. Kita belum berkenalan. Aku Kim Jongkok, adiknya Taeyong. Ucap Jongkok sambil mengulurkan tangannya. Aku Chung Yen, ucap Yen sambil membalas uluran tangan Jongkok. Mungkin kau baru pertama kali melihatku karena aku selama ini di New York. Aku sudah mendengar umurmu berapa? Panggil nama saja, aku baru menginjak 20. Sepertinya Jongkok lebih tua dariku. Aneh kan yang dijodohkan dengan Hyunya saja bukan Taeyong. Jongkok cukup tahu kepribadian Taeyong. Dia sangat yakin pasti Hyunya itu masih berhubungan dengan gadis yang dikatakan ibunya. Jika Hyunya menyanyiakan Yen, Taeyong tentu akan melakukan sesuatu. Dia akan membuat gadis itu menjadi miliknya. Ini memang gila. Salahkah Yen yang membuat Taeyong langsung tertarik pada memang akhir-akhir ini Taeyong sudah menekan di rumah karena dia memiliki Yen yang pandai masak. Taeyong seolah tak biasa dengan hal itu, namun dia tidak bisa seperti ini. Tak seharusnya dia lunak kepada gadis itu. Taeyong, kau sudah memiliki Yen, ingat itu. Yen merasa senang bertemu dengan Jongkok. Pria itu sangat ramah dan menyenangkan, tidak seperti tampangnya yang dingin. Sikap Jongkok ternyata sangat hangat. Yen seolah memiliki teman baru. Yen menyiapkan makan malam untuk Taeyong. Semuanya sudah tertata rapi di meja makan. Yen melihat Taeyong turun dari tangga, sepertinya apa itu mau pergi. Dia langsung menghampiri Taeyong. Taeyong, ayo makan malam dulu. Aku harus pergi sekarang, tapi setidaknya makan dulu. Jangan memaksaku. Yen menundukkan wajahnya karena mendapat bentakan dari Taeyong. Maafkan aku.
kita harus ingat komitmen kita. Jadi sudah jangan seolah kau menganggap kita sebagai pasangan suami istri. Nyata itu terlihat nyata di publik, namun tidak denganku. Dan satu lagi, jangan akrab dengan Jongkok. Dia adalah adikku dan aku tak mau dia tahu tentang hubungan rumah tangga kita. Lagi-lagi ucapan itu mengiris hati Yen dan menorehkan luka yang begitu dalam. Kemudian Taeyong pergi keluar rumah dengan membanting pintu utama. Taeyong tak mengerti sebenarnya dia tidak berniat mengucapkan hal menyakitkan itu. Semuanya bertentangan dengan hatinya.